Oke Sobat R, sekarang kita sudah masuki di sesi OTW obrolan tentang wanita. Seperti tadi yang sudah saya bilang di awal ya, bahwa pagi hari ini kita akan ngobrolin soal topik diabetes mellitus ya. Atau kalau orang Mojokerto itu bilangnya kencing manis, sakit gula, kayak gitu. Nah ini kadang sering kita jumpai dialami sama orang-orang yang ada di sekeliling kita Sobat R ya. Apalagi kalau saya lihat juga ya, ini kayaknya diabetes ini biasanya identiknya sama orang yang sudah berusia lanjut seperti itu. Tapi saya punya teman yang usianya masih bisa dibilang produktif, ini pun juga terkena diabetes mellitus ya. Nah, bagaimana Sobat R tentang diabetes mellitus itu sendiri? Kita ngobrol pagi hari ini bersama langsung dengan Dokter Baros atau Bayu P. Ros, Perkasa Ros katanya Sobat R. Dan memang benar-benar orangnya, ya cocok deh pokoknya. Oke, pagi hari ini kita ngobrol bersama dengan Dokter Baros dari Rumah Sakit Gatul. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak. Iya, Dokter Baros ini benar-benar loh orangnya ya disiplin banget. Jam 7:30 sudah nyampe di studio Sobat R ya. Oke, kabarnya baik dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mbak Christine juga baik? Alhamdulillah. Oke dok, kita ngobrolin soal diabetes mellitus ya. Bisa dibilang ini adalah penyakit yang sering kita jumpai gitu loh. Ada saudara sakit atau sakit apa sih diabetes atau kencing manis seperti itu kan dok. Sebenarnya apa sih diabetes mellitus itu dok? Kalau bisa dijelaskan nih. Jadi diabetes mellitus itu seperti suatu penyakit metabolik yang biasanya agak dekatan mungkin mikrofonnya. Nah, suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan tandanya glukosa darah yang meningkat lebih dari batas ambang paling tinggi. Nah, terus ditandai juga karena peningkatan gula darah itu karena resistensi insulin atau enggak produksi insulin yang berkurang. Seperti itu. Jadi pada pasien dengan diabetes itu kadar gula darahnya bisa tinggi di atas 200 gitu. Dikatakan diabetes kalau di atas 200 untuk gula darah puasa sama acaknya 125. Oke, ya. Nah dok, diabetes sendiri dibedakan menjadi berapa macam? Kalau pada umumnya kan biasanya diabetes apa nih? Diabetes kering sama basah, apa betul seperti itu? Jadi sebenarnya untuk diabetes itu ada beberapa tipe, tapi yang biasanya kita temui adalah tipe 1, lalu tipe 2, dan ada 2 tipe lain yang tapi jarang ditemui dan itu sangat spesifik, termasuk diabetes kehamilan itu juga. Oh, diabetes kehamilan ada. Sebenarnya untuk yang kayak diabetes basah atau diabetes kering itu hanya sebutan untuk di masyarakat. Tapi sebenarnya yang diabetes basah itu diabetes dengan penyakit luka itu yang susah sembuh gitu, diabetes biasanya basah. gatal gitu digaruk terus akhirnya jadi luka kayak gitu ya. Terus susah sembuh dan hitam, bernanah, itu dibilang diabetes basah. Tapi sebenarnya enggak ada diabetes basah. Yang benar ya diabetes tipe 1 atau tipe 2, tapi itu adalah suatu komplikasi dari diabetes. Ya, kalau yang tipe 1 ya kayak gimana nih, Dok? Tipe 1 itu biasanya bawaan dari genetik, yang biasanya pada usia-usia muda, usia-usia remaja gitu, atau mungkin bahkan dari kecil karena dia gangguan dari genetik. Nah, itu disebabkan oleh dari autoimun atau enggak memang defek genetik seperti itu. Kalau diabetes tipe 2 itu kan biasanya pada orang-orang dewasa atau bahkan di atas 45, tapi belakangan ini ada di antara 30 gitu. Iya, 30. Bahkan pernah ada di pengalaman teman saya usia 32, 33 itu ya. Masih muda ya, Mbak? Iya, masih muda, diabetes dan akhirnya komplikasi dan akhirnya tidak tertolong seperti itu. Ada seperti itu ya. Oke, jadi tipe 1 itu lebih ke keturunan. Kalau tipe dan lebih cepat onsetnya dan tandanya pasti kurus. Atau orang yang menyebut diabetes kering katanya kalau kurus. Iya. Apa namanya gitu? Iya. Kalau diabetes kering sama basah apa ini cirinya ya? Kalau tambah kurus itu berarti kering. Terus kalau yang digaruk jadi luka tuh basah gitu katanya. Oh enggak ya dong ya, enggak ada ya kering sama basah ya. Kering sama basah enggak ada. Yang ada tipe 1 sama tipe 2 ya. Kering sama basah. Iya bener nih. Kue kering nih mau lebaran soalnya. Ya, betul. Nah Sobat RFM silakan aja yang mau sharing tanya-tanya seputar tema kita pagi hari ini diabetes mellitus, silakan aja bersama dengan Dokter Baros dari Rumah Sakit Gatul. Bisa telepon di 3-nya 4x94 atau bisa SMS di 081 2345 9400. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa ya buat Dokter Baros. Atau bisa masuk di Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Monggo, saya tunggu. Oke, tapi saya juga mau mengumumkan nih buat Sobat R tadi yang sudah ikutan terasi bersama Biskuit Cocola. Ini selamat saja buat
Mbak Ningsih tadi yang ada di Wates sudah memberikan resepnya Choco Chips Coca-Cola ya. Ini berhak mendapatkan bingkisan dari biskuit Coca-Cola dan bisa diambil setiap hari kerja jam kerja hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Oke, sudah ada telepon, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Mas Kolis, Mbak. Oh, dengan Mas Kolis. Monggo Mas Kolis, tanya apa sama Dokter Baros ini? Tadi itu, Mbak. Tanda-tandanya sakit diabetes itu apa aja? Oh, tanda-tandanya diabetes itu apa? Oke. Terus makanan yang dilarang itu apa aja, Mbak? Makanan yang dilarang ya. Terus Oke. itu, Mbak, saya mau tanya ini tentang saya, Mbak ya. Saya itu sering ngomong, Mbak. Sering ngantuk? Iya. Oh, kakak ndelok bal-balan paling. Oh enggak, Mbak. Oh, enggak. Tunggu ini. Oh, terus? Apa itu termasuk Ciri-ciri? tanda-tanda diabetes? Oh, oke. Atau Itu yang ngantuknya lain? pas jam-jam berapa biasanya? Jam 7, Mbak. 7 pagi. 7 malam. Oh, 7 malam. Oh, waktu ini turun jane. Oh enggak, Mbak. Oh, enggak, Biasanya ya? enggak gitu. Oh, biasanya kayak gitu. Loh, ini Apa baru dirasakan. saya sering minum air es itu, Mbak. Oke. Ini baru dirasakan jam 7 ngantuk ini beberapa tahun terakhir ini atau Ya dari dulu? beberapa hari ini, Mbak, semenjak ada Piala Dunia ini. Loh. Wah. Enggak, Mbak, sungguh. Tapi enggak, Piala Dunia tetap lihat, Mbak. Oh, gitu ya. Tapi mesti Mbak, 3 watt terus. Oke deh. Ya gitu aja, Iya. Mbak ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu ya Cak Kolis iki ya. Oke, di belakangnya Cak Kolis mungkin ada yang gabung lagi keputus ya. Bisa dicoba kembali. Oke, Dokter Baros, yang pertama dari Cak Kolis, tanda-tandanya diabetes itu apa, Dok? Oke, untuk tanda-tanda diabetes ini sebenarnya rata-rata itu poliuri, banyak kencing, kok sering kencing gitu. Iya, Terus, katanya kencing malam hari ya, Dok, ya iya, khususnya malam ya. hari bangun hanya untuk kencing seperti itu. Terus lalu polidipsi, dia Apa itu polidipsi? gampang haus. Oh. Terus polifagi, gampang lapar seperti itu. Saya juga gampang lapar nih, Dok. Beda ya. Beda ya, Bawaan. Bawa norok. Bawa ya. norok gitu. Terus dan ada beberapa gejala tambahan seperti gampang kesemutan. Oh, Terus, keringingen ya. dengan rasa baal di kaki, kok rasanya kayak ini, terus melemah sebelah badan, kok kayaknya lemesan, gampang lemes. Terus gatal-gatal di selangkangan itu yang suka kadang-kadang nggak diperhatikan. Oh, itu juga bisa menjadi ciri kalau Ciri dari diabetes ya. diabetes walaupun nggak selalu, Oke. tapi kita pasti bisa berpikir bahwa apakah jangan-jangan ini diabetes gitu. Ditambah lagi kalau misal udah ada gejala-gejala positif seperti itu, kita lakukan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab nanti bisa ditegakkan lagi diagnosanya dengan lab. Kalau misalnya udah ada, kita tanganin penyebab-penyebab tersebut. Kalau gatal itu dilihat apakah gatalnya karena jamur, karena bakteri, atau penyakit kulit yang lain. Iya, Seperti itu. oke. Yang saya tahu memang kalau dari pengalaman itu adalah sering kencing malam hari itu ya, salah satunya ya. Makanan yang dilarang apa sih, Dok, Sebenarnya- untuk penderita diabetes ini? Makanan dilarang itu hanya yang berlebihan manisnya, tapi pola makan yang diatur. Jadi tetap aja makan nasi gitu, tetap, terus makan sayuran harus lebih Tetap banyak ya. serat, terus untuk pembatasan dari makan lemak, terus protein tetap harus masuk. Gitu. Jadi komposisinya sebenarnya sama, cuma kita Porsinya ya, mungkin begitu. ya. Ditambah lagi kalau orang dengan diabetes kan minum obat pastinya. Kalau misalnya dia udah lama diabetes minum obat, nah itu kadang-kadang suka saya nggak mau makan gitu, biar gula darah saya Udah tinggi gitu ya. Tapi ternyata dia tetap minum obat gitu, justru gula darahnya akan turun jauh. Datang itu tanda hipoglikemi, datang Iya. ke rumah sakit, ke IGD, lemes, susah bangun gitu. Iya, dan ini memang kadang ini loh yang kita memang pemikiran kita kadang seperti itu ya. Iya. Kebetulan ada saudara yang kayak gitu ya, kena diabetes karena terlalu tinggi ya darahnya, akhirnya nggak mau makan. Tapi begitu dicek malah drop. Itu juga nggak bagus ya. Nggak bagus, karena Oke. sering drop itu justru bisa menyebabkan resiko stroke itu meningkat. Iya, karena pikiran sederhana kita kan gini, waduh rek darahku gula darahku naik gitu, makan gak mangan aja mudun, nah gitu cek waras gitu. Karena tambah kedropen, ya kan? Karena pemikiran sederhana kita seperti itu, berarti itu juga kurang tepat seperti itu ya Sobat Arya. Oke, ini tadi Mas Kolis juga tanya, sering ngantuk, apa itu tanda-tanda salah satunya terkena diabetes? Gitu dong. Apa gara-gara suka minum air es? Apakah itu juga berpengaruh begitu? Sebenarnya untuk ngantuk
banyak sekali ya penyebabnya. Siapa tahu dia habis makan, biasanya kan kalau kita habis makan ngantuk ya, sarapan atau apa itu kan ngantuk karena dia ada proses dari metabolisme. Kalau itu kita nggak bisa dipastikan bahwa dia terkena diabetes atau enggak Gitu dari ya. itu, karena tanda-tandanya sangat umum sekali untuk ngantuk itu. Nah, gitu. Terus minum air es, sepengetahuan saya nggak ada pengaruhnya untuk Nggak ada diabetes minum air es itu. Nggak ada. Kecuali air es manis. Oh ya, gulanya 1 kilo gitu. Sirup ya gue, sirup. Oke Sobat R, kembali lagi ngobrol bersama dengan Dokter Barus dari Rumah Sakit Gatul, ngobrolin soal diabetes mellitus. Oke Dok, ini langsung aja ya, ada yang masuk lewat SMS. Ada Mas Adim Ayim Dok dari Gedek. Ini tanya, kenapa beberapa orang pengidap diabetes yang apa nih? Tidak mau makan. Yang tidak mau makan tapi gula darahnya masih cenderung tinggi. Gitu Dok. Gimana nih? Direwangin dibelain-belain gak makan loh Dok. Kok cenderung tinggi? Nah itu bisa banyak penyebab. Tapi memang kalau misalnya dengan diabetes ini cenderung gula darahnya ini tinggi walaupun tidak makan, itu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Nanti ada pemeriksaan 2 kali pemeriksaan darah, yang satu sebelum makan dan setelah makan gitu. Terus lalu ada pemeriksaan dari spesifiknya lagi HbA1c itu. Nah, apakah dia mungkin dia udah minum obat, terus udah enggak makan, tapi kok masih ini? Apa jangan-jangan dari resistensi insulinnya itu yang terganggu, atau mungkin kadar insulinnya yang kurang. Seperti jadi gula darah tetap terbawa di dalam darah sehingga terdeteksi tinggi seperti itu. Oke, jadi solusinya di sini adalah untuk lebih tepatnya periksa begitu ya, lebih baiknya untuk periksa dan konsultasi ke tenaga medis atau fasilitas kesehatan seperti itu. Oke, buat Mas Adim tadi ya. Oke Dok, ini juga sudah ada tadi yang tanya lewat BBM ya. Ada Mbak Nurul, ini tanya, obatnya yang ampuh apa ya untuk diabetes? Karena kebanyakan penyakit diabetes itu nanti orangnya kalau dari Mbak Nurul yang tahu tuh meninggal gitu. Ini dari Mbak Nurul yang ada di Gedek. Sebenarnya untuk penanganan diabetes atau untuk terapi diabetes itu mudah, tapi hanya dibutuhkan sebuah konsistensi atau ketepatan untuk melakukan itu secara terus-menerus gitu. Pertama dari terapi atau penanganan diabetes itu kan awalnya kita merubah pola gaya hidup yang tidak sehat menjadi pola gaya hidup sehat. Pola makan yang benar, terus kandungan makan yang benar, lalu pola olahraga, apakah si pasien tersebut olahraga atau enggak. Itu pola gaya hidup yang tidak sehat, merokok, terus banyak minum manis, minuman atau junk food itu yang kemasan soft drink itu? Soft drink itu kan gula darah kandungan gulanya kan tinggi. Seperti itu. Jadi pola gaya hidup dulu yang dirubah, lalu kita lakukan kalau misal sudah dievaluasi 2 kali pola gaya hidup sehat itu udah dirubah, udah diikuti tapi tidak turun juga, tidak terkontrol juga gula darahnya. Itu baru kita lakukan intervensi obat. Pertama satu obat kita menggunakan obat yang memiliki efek hipoglikemia yang rendah dulu. Gitu bagaimana? Kita lihat, kita evaluasi lagi dari satu obat. Kalau misalnya tidak bisa, kita pakai 2 obat. Lalu nanti ada 3 obat dengan kombinasi insulin atau mungkin insulin semua gitu. Nanti dilihat dari hasil labnya apakah pakai obat ini masih sensitif atau tidak. Gitu. Pakai obat diabetes masih sensitif atau enggak, apa harus pakai insulin seperti itu. Nah, ini berarti insulin itu adalah ketika diabetes diatasi dengan obat masih belum ini bisa. Baru insulin ini ya bertindak ya istilahnya. Memang kadar insulinnya sudah sudah rendah. Jadi kita butuh insulin dari luar. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau istilahnya nggak pakai insulin berarti diabetesnya masih dalam yang tidak terlalu parah begitu kah atau gimana nih Dok? Oh ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalnya memang kadar insulinnya itu masih bagus tapi tidak sensitif terhadap si glukosa ini di dalam tubuh untuk membawa ke dalam sel-sel dalam tubuh. Nah itu. Jadi kita lihat dari pemeriksaan labnya nanti ada bahwa ini memang harus pakai insulin. Gitu. Dok, kalau sudah terkena diabetes apakah bisa kembali sehat normal gitu sih Dok? Atau nanti takut kayak kadang orang-orang tuh kalau ngomong, wah kalau sudah kena diabetes itu biasa nih kok kumat-kumatan, mau ini kok diabetesnya kumat ini. Jadinya kita gimana gitu Dok? Sebentar sebelum dijawab kita angkat telepon dulu ya Dok ya. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Hana. Pagi juga Mbak Dia. Saya mau tanya Mbak. Nggih, monggo. Sekarang kan teknologi udah canggih ya. Ada gula yang kayak
menurunkan penyakit diabetes loh Mbak. Itu memang benar Mbak. Oh gitu. Iya. Ya, bener apa Iya. enggak? Iya, Terus? itu selain gula, kebanyakan gula apa yang harus dihindari biar enggak diabetes dulu Mbak. Oh, selain Iya, gula mulai apa dari yang dini, di? iya. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Ana ya. Oke, terima kasih ya Mbak Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Dia. Tadi kembali lagi bertanya tentang diabetes nih dok. Yang tadi apakah bisa kalau begitu kita kena diabetes bisa kembali normal lagi gitu loh dok? Untuk kembali normal, sehat, sembuh gitu tanpa diabetes enggak, tapi kita bisa kontrol gula darah itu dalam batas normal gitu dengan perubahan pola gaya hidup sehat atau mungkin dengan intervensi obat gitu untuk sembuh seperti enggak Selalu minum terkena obat terus diabetes dok gitu. jadinya? Tergantung, kalau misal dia gaya hidup sehat udah bagus, ini kita bisa tanpa obat bisa Gitu ya. gitu, pola makan yang benar, gaya hidup sehat gitu. Kan jadi seakan-akan kayak monster gitu loh dok. Kalau sudah kena diabetes gitu ngombe obat, lele gak ngono jari wong kok kumat-kumatan, mangan apa didik nganu kejentok ini kena gitu. Makanya itu Enggak ya? dibutuhkan konsistensi untuk melakukan itu gaya hidup sehat itu gitu, olahraga, pola makan itu aja. Gitu ya. Kalau misalnya obat yang memang harus diminum ya memang diminum, makan tetap makan. Oke deh, sip ya. Oke, kembali lagi ke Mbak Dia ini, dok. Ada gula ya, kalau kita lihat iklan-iklan itu yang bisa menurunkan diabetes. Apakah benar dok itu bisa menurunkan diabetes? Oh, Kadar gula? gula maksudnya kayak gula-gula yang nah, sasetan kayak sasetan gitu itu loh. yang buat diabetes itu sebenarnya bukan untuk menurunkan tapi untuk menjaga. Menjaga karena itu kan gula 0 kalori ya. Untuk gula 0 kalori seperti itu memang bagus untuk penyakit untuk diabetesi ya, yang menderita diabetes itu memang bagus. Jadi tidak berfungsi untuk menurunkan, tapi mungkin ini adalah Untuk sebagai menjaga. menjaga untuk pengganti daripada kita Sulit. memakai gula yang Gula konvensional biasanya itu itu. ya. Oke. Terus berikutnya selain gula, apalagi sih yang perlu dihindari oleh penderita diabetes, dok? Sano ya, kalau diabetes nggak boleh manis-manis ya. Nggak boleh Kadar deket-deket. itu yang enak ya Mbak. Berarti nggak boleh deket-deket penderita diabetes, berarti nggak boleh deket-deket sama dokter Baros juga dong. Soalnya orangnya manis. Wah. Jadi untuk Gimana? penyakit diabetes itu yang harus dihindari yaitu yang pertama manis, terlalu manis, yang kedua pemanis buatan yang dalam minuman itu atau terus sama makanan junk food tinggi lemak itu sangat dihindari karena diabetes itu juga bisa meningkatkan resiko penumpukan dari kadar lemak dalam tubuh seperti itu, sehingga kalau misalnya dia menumpuk kadar lemak bisa menyebabkan kardiovaskular yang terganggu, penyakit jantung, stroke, gitu. Bahkan ginjal pun bisa terkena. Oke. Itu makanya kita sebut bahwa penyakit diabetes adalah penyakit metabolik. Seperti itu. Bisa daftar apa lagi nih dok? Selain tadi sudah disebutkan ya, selain gula yang bisa dihindari adalah junk food, soft drink, kayak gitu. Ya, Terus makanan modern lah. ya yang mengandung MSG itu juga MSG ya. Jadi intinya di sini kita ini back to nature deh. Ya, kalau bisa ya Back to makan makanan yang sehat seperti itu. Jadi ingat zaman-zaman sekolah dulu ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi lebih seperti itu Sobat R ya. Oke deh, Sobat RFM yang ingin ngomong-ngomong soal sempurna nih, yang ingin penampilannya sempurna, terlihat beda, gaya dan kece. Aduh kece ya, jadi model-model kayak zaman muda kita dulu Mbak, kece gitu tahun 90-an ya. Aduh Mbak, kok 90 masih berapa? bayi tuh Masih Mbak. Nah nih Sobat RFM yang pengen tampil beda dan gaya, nggak harus mahal loh ya. Belanja saja di Aweda Collection. Ada tas, ada sepatu, ada aksesoris, terus ada hijab juga. Semuanya harganya terjangkau. Barangnya berkualitas Sobat R. Untuk sepatu dan sandal harganya mulai 50.000, tas mulai harga 60.000, terus hijabnya murah loh, mulai harga 30.000 Sobat R ya. Tersedia juga tas Korea mulai harga 100 ribuan. Dan di Aweda Collection ini modelnya up to date. Karena setiap 2 minggu sekali barangnya tuh selalu baru Sobat R. Dan buat Sobat R yang pengen konsultasi fashion, ini juga bisa datang ke Aweda Collection. Di sana gratis kalau mau konsultasi ya. Aweda Collection ada di Jalan R.A. Basuni 68A Sukomojokerto atau tepatnya depan Pengadilan Negeri. Sobat R juga bisa kunjungi Facebooknya di Aweda Shop ya. PIN BB-nya 26968A82 atau bisa telepon di 0821 31711 362. Sekali lagi teleponnya 0821 31711 362. Aweda Collection memberikan garansi lem 30 hari. Jangan bilang kamu beda kalau belum belanja di Aweda.
Oke, Sobat R silakan yang mau gabung. Saya masih berikan kesempatan di 3-nya 4 kali 94. Bisa telepon ya, atau SMS di 081234594400. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa untuk Dokter Baros. Atau bisa masuk di Facebook di RFM Spasi Mojokerto. Oke, ada telepon, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Oke, keputus. Iya, bisa dicoba kembali ya. Mungkin ini tempatnya atau mungkin pulsanya kehabisan ya. Bisa beli deh. Oke, ada yang masuk lewat BBM nih, Dok. Ada Mbak Nana tadi. Mbak Nana Setiawan tanya, gimana sih Kak caranya menghindari, aduh dipanggil kakak, kakak pembina pramuka ya. Gimana sih Kak caranya menghindari atau mencegah terjadinya diabetes mellitus gitu. Oke, kita ini dulu, kita coba angkat telepon juga Dok ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi dengan Bapak siapa? Di kawasan Purworejo, Mbak. Purworejo. Cak Wito ini. Oh, Cak Wito. Nggih, monggo. Iya. Ada yang mau Ini ditanya? mau tanya. Ciri-ciri diabetes itu kan katanya haus. Haus. Iya, gampang terus nggak haus. boleh minum banyak. Minumannya terlalu banyak. Padahal kalau kita kurang minum kan juga kurang baik gitu, Mbak. Itu gimana itu caranya mengatasinya itu? Oh, gitu ya. Iya, katanya kok kamu tambah kurus nggak kena diabetes ya. Tapi padahal jadi kan ngantuk. Tapi saya nggak pernah ngantuk ya, Mbak. Oh, Dan itu gitu aja. ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih buat Cak Wito. Oke, ya. Boleh deh ya, Cak Wito, saya simpan untuk pertanyaannya. Kita kembali lagi yang sudah masuk di BBM tadi, Dok ya. Mbak Nana tadi, gimana caranya menghindari atau mencegah terjadinya diabetes mellitus? Oke, untuk menghindari bahwa sebenarnya pada diabetes mellitus itu kan setiap orang itu berisiko tinggi, tapi tidak selalu untuk menjadi diabetes karena kita sendiri yang menentukan bahwa gimana cara pola hidup gaya sehat kita gimana gitu, terus pola makan kita gimana, apakah sering makan junk food yang tadi saya sebutkan yang dilarang seperti itu. Jadi itu adalah yang mengurangi dari resiko-resiko yang akan terjadi untuk menjadi diabetes. Gitu. Oke. Jadi kita mencoba ya itu kembali lagi makan makanan yang sehat ya. Olahraga teratur. Tapi memang sekarang nih jadi ini Dok, anak-anak muda juga ya kalau pas lagi nongkrong hangout sama teman-temannya gitu, biasanya di tempat-tempat gitu, di junk food gitu ya. Ternyata mending kita ya Mbak Christine ya. Biasanya kita tuh kalau hangout bareng gitu penyetan ya. Ada lalapannya seger ya. Itu ikannya malah juga lebih alami, Mbak. bener kayaknya. Pas deh ya, cocok ya. Oke, Dok, kembali lagi ke pertanyaan tadi penelpon ada Cak Wito tadi ya yang sempet tanya. Ini tentang penjelasan salah satunya kalau diabetes tadi yang haus aja gitu kan. Nah, kalau haus kan pengen minum aja gitu kan, Dok. Nah, gimana nih, Dok? Padahal kan nanti kurang minum juga nggak baik. Nanti kalau terlalu minum takutnya diabetes. Nah, ini bingung. Oh, sebenarnya bukan itu yang kita perdalam bahwa kalau haus jangan minum, bukan. Tapi ya kalau haus minum saja. Itu tanda-tandanya gampang haus itu sebagai tanda. Gitu, bukan berarti harus dihindari haus gitu, enggak. Gitu. Kalau gitu. saya gampang haus, gampang lapar, terus habis itu kok wedi aku tiba diabetes mesti tak tahan ya gak minum. Enggak gitu. Enggak ya. Ditambah lagi nanti kita coba konsultasi ke tenaga medis, fasilitas kesehatan, rumah sakit Gatul misalnya. Nah, itu iya. Kalau untuk bisa langsung cek diabetes ini bagaimana, Mbak? Bisa datang ke rumah sakit Gatul, Bisa, ada datang langsung ke laborat tiap hari ya bisa ya. Kita kebetulan saat ini ada paketnya, Mbak. Kebetulan ini lagi ada paket promo pemeriksaan deteksi dini diabetes, 300.000 lah kurang lebih biayanya. Itu nanti di situ lengkap ada pemeriksaan HbA1c juga. Kalau ada hasil baru nanti free konsultasi dokter penyakit dalam dengan gitu dokter ya. Supiansah. Iya, jadi nanti ditegakkan diagnosa di situ apakah ini pasiennya yang pemeriksaan lab ini penderita diabetes tipe berapa, ataukah masih tipe 1 atau tipe 2, ataukah memang bisa dikontrol diabetesnya melalui pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan lab ini. Oke, setiap hari? Setiap jam? hari. Kalau jamnya sih laborat kita buka 24 jam, Mbak. Oh, 24 jam ya. 24 Jadi jam. kapanpun loh Sobat R bisa datang ya, langsung cek bagaimana apakah Sobat R ini termasuk kadar gulanya yang sudah mulai istilahnya waduh diperhatikan ini makannya dan lain sebagainya. Nanti bisa datang ke Rumah Sakit Gatul 24 jam ya. Oke, ada lagi yang masuk lewat BBM nih, Dok. Ada Mas Satria mau tanya, apakah badan makin lama makin kurus, terus ada bintik-bintik hitam di kaki termasuk tanda diabetes?
Terus ada beberapa pertanyaan lagi. Oh ya, tiap hari Mas Satria ini juga mengkonsumsi vitamin C itu loh dok ya, yang biasanya dimasukkan ke air, Enervon C ya gitu ya. kayak gitu ya. Apa nggak bahaya tuh bagi tubuh? Terus apakah diabetes itu sakit turunan dok? Ada yang bilang kalau orang tua misalkan ibu ya yang kena diabetes itu nanti bisa nurun ke anak laki-laki dan sebaliknya seperti itu. Yang pertama aja dulu dok, tentang badan kurus terus ada bintik-bintik hitam. Membayangkan kok gak enak ya, udah kurus ada bintik-bintik hitam Gak gitu. perlu mandi. Ya, Gimana itu ini? dia. Bintik-bintik hitamnya di kaki dok. Ini termasuk tanda diabetes nggak? Gitu. Sebenarnya untuk badan kurus gitu, kita lihat dulu dia makannya gimana gitu, aktivitasnya bagaimana gitu. Apa aktivitasnya banyak sehingga banyak yang dirubah menjadi otot gitu, ya tetap kelihatan kurus toh. Nah, seperti itu. Terus kalorinya yang masuk sama kalori yang keluar kan kita perhatikan seperti itu. Jadi enggak selalu kurus itu adalah diabetes gitu. Habis itu kalau misalnya yang hitam-hitam gitu, yang hitam-hitam di kaki itu gatel enggak gitu. Apakah jangan-jangan digigit nyamuk? Terus menghitam Bekas, dia gitu ternyata ya. punya bekas luka Oke. hitam-hitam bekas digigit nyamuk, bisa jadi seperti Tapi memang itu. diabetes itu kan cirinya saya tahu teman ada juga gatal-gatal gitu ya Nah, dok. gatal-gatal. Ada ya memang ya. Memang ada. Tapi Jadi nggak tanda-tanda semuanya kegatalan- diabetes itu gatal gak ya? Enggak. ya. Terutama sebenarnya pada diabetes itu paling banyak itu di daerah selangkangan yang gampang gatal. Gitu, karena dia bisa kadar gula darah yang tinggi itu memancing pertumbuhan jamur di dalam tubuh itu di sekitar yang lembab. Iya Seperti iya iya itu. iya iya. Yang saya tahu ada teman yang juga diabetesnya ini gatal-gatal kayak gitu dok. Oke coba kita angkat telepon dulu. Halo selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. pagi. Dengan siapa ini? Dengan Michael, Mbak. Oh Mas Michael. Iya. Iya. Mbak, Iya. mau tanya ke Pak Dokternya. Apakah faktor keturunan itu mempengaruhi ya? Oh oke. Tadi sempat dijelaskan. Oke boleh nanti dijelaskan lagi. Yang kalau kita sering makan gula terus tidak berkeringat gitu katanya itu faktor yang untuk diabetes, terkena diabetes. Oh sering Apakah makan betul itu gula ya? terus tidak berkeringat. Iya, pokoknya nggak pernah olahraga lah gitu. Oh oke. Iya, Bisa diabetes gitu. iya. Oke. Terus faktor usia apakah juga mempengaruhi untuk diabetes? Oke. Karena organ tubuhnya mungkin sudah nggak fungsi atau gimana. Oke. Ya. Terima kasih. Oke sama-sama ya. Terima Oke, kasih Cak Michael. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Michael dipanggil Cak, nggak matching dong. Mr. Michael Jackson, yihi, gitu. Oke di belakangnya Mas Michael. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Dengan Cak Yusuf. nggak pakai Mansur ya? Iya, Cak Oke, Yusuf. silakan Jangan dicom- Pak Yusuf. Cak Yusuf. Oh Cak Yusuf. Iya, Kak Trimo itu panggil Pak Tue. Iya, Silakan. Randy ini kan. Iya. Gini apa namanya? Baru dengerin ini, maaf. Jadi kurang mantau tadi. Apakah usia sekitar 25 dengan badan yang agak subur gitu ya. Itu apakah peluang diabetesnya itu tinggi karena ayah saya juga kemarin tinggi diabetes, tapi alhamdulillah sekarang udah turun. Dan karena mungkin aktivitas kerjanya itu kan duduk, jaga kios dan sebagainya, jadi jarang gerak olahraga dan sebagainya. Nah, itu mungkin secara asupan kalori, asupan gula itu yang bagus seperti apa? Dan pengeluaran misalnya harus dikeluarkan sekian, yang dimasukkan sekian dalam setiap hari kegiatan itu secara kedokteran kesehatan itu seperti apa, mau dijelaskan biar kita juga bisa nanti mengukur berarti konsumsinya sekian persen, kita harus geraknya sekian atau olahraga berapa jam gitu, mungkin dijelaskan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita lanjut ke penelpon tadi sudah ya dok ya, untuk yang masalah hitam-hitam tadi perlu dilihat penyebabnya apa dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba muncul hitam-hitam gitu banyak gitu,
bisa nggak kita istilahnya itu warning takut bisa jadi ciri-ciri diabetes gitu? Pertama sih kita pasti berpikir bahwa itu penyakit kulit dulu. Oh gitu ya. Dilihat dulu dari faktor apakah ini usia muda atau dia usia tua, seperti itu. Oke, ya. Tentang kebiasaan yang mengkonsumsi vitamin, Dok, apa nggak bahaya bagi tubuh? Untuk yang vitamin-vitamin kayak, tapi tergantung dari kadar si pemanisnya itu sebenarnya. Yang penting tidak melebihi dari ambang batas normal, itu bagus. Oke. Gitu, vitamin C. Yang gitu. cocok sebenarnya itu yang bagus dari buah. Gitu dari ya. Yang natural dari buah. Gitu. Kalau kita terbiasa minum kayak gini, idealnya sehari berapa kali atau seminggu hanya berapa sih yang disarankan secara dokteran kalau gitu? menurut saya sih pas lagi ngedrop aja pertama. Yang kedua harus banyak minum kalau misal minum suplemen seperti itu. Oh gitu. Biar si kerja ginjal ini tidak terlalu berat Oh, dalam memfiltrasi atau menyaring dari Oke. sel tersebut. Jadi ya biar nggak bahaya bagi tubuh, ada baiknya dikurangi aja ya, Dok ya. Iya, Lebih baik mendapatkan asupan vitamin dari buah-buahan segar sayuran. begitu ya. Oke, apakah diabetes itu sakit turunan, Dok? Ya, tadi dijelaskan tipe yang pertama ya. Tipe yang pertama dan tipe kedua juga bisa sebenarnya. Faktor keturunan itu memperbesar resiko gitu. Tapi tidak selalu bisa menjadi diabetes, tergantung dari kita sendiri, pola gaya hidup kita sendiri. Udah ada faktor resiko, Terus tidak diimbangi dengan dan pola gaya hidup yang tidak sehat, ya sudah. jadi makin besar, menjadi ya seperti istilahnya itu. ya. Oke. Terus ada yang bilang kalau orang tua perempuan yang kena nanti nurunnya ke anak laki-laki. Kalau bapaknya yang kena, anak perempuannya yang kena. Apa seperti itu? Enggak selalu. Enggak Nggak silang selalu. Yang gitu? penting, Enggak ya? sebenarnya dari faktor keturunan antara bapak atau ibu, kita mempunyai faktor risiko yang bisa dikatakan besar untuk kena diabetes. Jadi nggak ada ya kalau ibu ke laki-laki, bapak ke anak perempuan enggak gitu ya. Kadang bisa jadi ibu ya anaknya perempuan kalau pas anak perempuan gitu ya, Dok ya. Bisa ya. Oke deh. Dok, kita lanjut lagi ke sobat R tadi yang sudah tanya ya. Mas Michael, faktor keturunan mempengaruhi diabetes. Iya. memperbesar Sudah dijelaskan. Tapi bisa dengan cara yaitu tadi diimbangi dengan pola hidup sehat seperti itu ya. Sering makan gula, tidak pernah berkeringat alias gak tahu olahraga, Dok. Apakah ini juga bisa menyebabkan diabetes? Ya, bisa Loh, karena ya. karena sering makan gula, kadar gula tinggi, terus habis itu kita jarang beraktivitas atau olahraga, sehingga kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu lebih banyak yang masuk. Nah, otomatis nanti ada penumpukan, terus habis itu nanti kegemukan, bisa jadi seperti itu. Dok, kalau bilang kegemukan tolong Nggak Dok enak ya. ini. Tolong Dok, penglihatannya agak dibuang ke sana Dok ya. Nggak Please enak, ya. nggak enak soalnya. Ada yang merasa. Oh, jadi sangat ya makan gula terus nggak pernah gerak. Iya, sangat ini banget kena diabetes Iya, ya. karena berpeluang. untuk olahraga itu dia meningkatkan sensitivitas dari insulin tersebut untuk merubah atau membawa glukosa ke dalam sel-sel otot itu. Oke. Faktor usia mempengaruhi nggak, Dok? Karena Faktor usia untuk belakangan ini diabetes tipe 2 ini kan biasanya katanya dulu di atas 45 tahun gitu. Ternyata di bawah itu pun kita sering menemukan. Nah, tapi pada usia-usia lanjut memang bisa terjadi karena ada banyak faktor yang mempengaruhi dari si vaskular, pembuluh darahnya, dan lalu penurunan dari fungsi si pembentuk dari insulin itu tersebut gitu, karena faktor usia ya, karena ada usia dari sel tersebut sehingga tidak bisa memproduksi insulin, ya bisa mempengaruhi seperti itu. Oke, bisa juga ya. Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Mas Yusuf tadi, ini saya mau ngasih tahu sama Sobat RFM dulu nih. Sedikit cerita Sobat R, kemarin waktu saya pulang kerja ya, saya tuh barengan sama cowok keren gitu. Keren nih, sepeda motornya keren nih gitu kan. Saya pengen tahu Sobat R, kalau sepeda motornya keren gitu, saya tuh selalu pengen tahu gitu ya. Kalau di jalan tuh matanya lihat-lihat kanan kiri gitu. Ternyata saya lihat sepeda motornya tuh Hayate Sobat R, keren, punyanya Suzuki Sobat R. Nah, buat Sobat RFM yang juga pengen keren ya, biar saya lirik juga. Waduh, sampai segitunya sih. Nah, silakan saja Sobat RFM bisa datang ke Suzuki Puri di Jalan Jaya Negara 207 Embong Tekuk Tugu UKS. Di sana nggak hanya Hayate aja, ada Suzuki Skydrive, ada Suzuki Next, ada Satria, ada Axelo, ada Sater juga Sobat R. Kalau mau beli cash boleh, mau beli kredit juga nggak apa-apa. Angsurannya ringan kalau kredit ya. Terus syaratnya juga mudah sekali, cuma fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK dan rekening listrik atau PBB. Sobat R langsung diberikan kebebasan buat memilih tipe sepeda motor Suzuki apapun yang diinginkan di
sana. Bukanya tiap hari Sobat R, dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Minggu, hari libur tetap buka dan siap memberikan pelayanan yang terbaik buat Sobat RFM. Suzuki Puri juga melayani servis dan penjualan spare part. Dan di sana juga didukung oleh Suzuki Finance Indonesia dan juga Adira Finance. Untuk Anda yang ada di wilayah Sidoarjo dan Jombang, tidak perlu khawatir, Anda juga dilayani selain yang ada di wilayah Mojokerto tentunya. Kalau butuh informasi lebih lengkap, ada Mas Badrus yang siap memberikan informasi selengkap-lengkapnya buat Sobat R lewat telepon 0321 6985 679. Atau bisa aja langsung datang ya ke dealernya yang ada di Suzuki Puri, Jalan Jaya Negara 207, Embong Tekuk, Tugu UKS. Telepon 0321 322 165 Mojokerto. Mohon maaf untuk yang telepon ya, waktunya sudah mepet sekali. Tinggal pertanyaan yang terakhir ini soalnya dari Mas Yusuf. Oke Dok, ini dari Mas Yusuf tadi yang sudah nelpon, usianya 25. Kebetulan subur juga seperti saya lah kurang lebih ya, banyak lebihnya kayaknya. Apa ini peluang diabetesnya lebih tinggi Dok? Untuk kan tadi bilang katanya ayahnya ya. Iya, ayahnya pernah diabetes. Seorang diabetisi ya. Ya, mempunyai faktor resiko yang tinggi juga. Apalagi kebetulan aktivitasnya lebih banyak duduk. Ya, lebih banyak duduk, kurang olahraga. Terus tadi juga ada pertanyaan bahwa gimana sih cara asupan kalori yang bagus gitu. Biar masuknya gimana, terus keluarnya imbang juga, biar nggak penumpukan gitu. Penghitungan kalori itu mengikuti dari berat badan ideal dari itu. Di tinggi nanti ada hitungannya. Nah, itu nanti berapa sih kalori yang ideal untuk mencapai berat badan ideal gitu. Terus harus makanannya berapa kalori, sehingga olahraganya berapa kalori yang harus dibuang sehingga tidak terjadi penumpukan kalori dalam tubuh itu gitu. Lebih bagus untuk seimbang seperti itu. Jadi berat badan ideal yang lebih. Oh gitu ya. Kayaknya Yusuf ini sama saya nggak ideal ini berarti ya. Bisa konsultasi di Gatul kok Mbak. Oh bisa ya. Kita ada ahli gizinya juga di sana. Kayaknya saya perlu ya. Perlu. Oh perlu. Dokter Baros bilang perlu. Perlu banget. Perlu banget. Kalau ngelihat ketidakidealannya ya dari. Oke, jadi ini ada penghitungannya ya untuk mendapatkan biar antara asupan dengan apa yang dikeluarkan itu benar-benar seimbang, dihitung antara tinggi sama berat. Gimana itu penghitungannya Dok? Tinggi berat badan, jadi nanti tingginya berapa dikurangin dari 100 itu, lalu nanti persennya ada untuk wanita sendiri sama pria sendiri itu ada. Jadi nggak sama ya antara penghitungan pria dan sama, wanita. 90% untuk wanita itu. Nanti abis itu dihitung lagi berapa kalori yang harus dikeluarkan, berapa kalori yang harus didapat dan dikeluarkan itu tersebut. Itu makanan-makanan apa aja yang harus. Oh ini kira-kira makan untuk mendapatkan berapa kalori harus nasinya segini, harus segini. Jadi memang kita batasi makannya. Kenapa pada penyakit diabetes itu pola makan itu dijaga. Ini sebenarnya gampang untuk penanganannya. Ini antara kerjasama antara pasien dengan tenaga medis, dokter dan ahli gizi gitu. Seperti itu. Nanti kalau misalnya konsultasi atau datang ke rumah sakit Gatul, kita sediakan untuk ahli gizinya pun ini makanan yang harus dimakan. Ini berapa kalori yang harus dimakan, aktivitas Bapak apa, aktivitas Ibu itu apa. Oh, disesuaikan dengan aktivitasnya ya. Karena aktivitas kan ada yang benar-benar menguras energi, ada yang hanya pikiran, istilahnya kayak gitu, banyak duduknya ya. Oke deh Dok. Oke Dok, namanya waktu sudah tidak memungkinkan lagi nih Dok buat ngobrol. Meskipun saya pengen lebih ditambah lagi sih waktunya buat ngobrol gitu Dok ya. Tapi apalah daya gitu. Yang terakhir aja nih Dok, pesannya buat Sobat RFM ya, untuk ya bisa biar kita terhindar dari diabetes ini Dok. Untuk pesannya, kita semua memiliki resiko tinggi diabetes. Tapi tidak selalu untuk menjadi diabetes, tergantung pola gaya hidup kita sehat. Gitu ya. Jadi kuncinya di sini lagi-lagi adalah pola gaya hidup sehat. Lifestyle ya. Oke, sip. Dokter Baros, terima kasih banyak ya untuk kehadirannya pagi hari ini. Mbak Christine juga. Sama-sama, sampai ketemu di hari Selasa besok ya. Salam buat teman-teman yang dari Rumah Sakit Gatul. Oke? Ya. Oke, Sobat RFM, itu tadi obrolan kita bersama dengan Dokter Baros ya dan juga Mbak Christine dari Rumah Sakit Gatul. Ikuti obrolannya kembali Selasa depan dan semoga saja obrolan kita pagi hari ini Sobat RFM memberikan manfaat buat Sobat RFM ya. Satu yang kita dapatkan dari obrolan kita pagi hari ini adalah pola hidup yang sehat. Meskipun memiliki keturunan diabetes gitu ya, atau mungkin enggak sama sekali, tapi tetap pola hidup sehat ini yang menentukan bagaimana kesehatan kita.